Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, dan juga salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya, hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sedikit rangkuman dari pembelajaran SKI pada semester 6 ini. Kita telah membahas tentang sejarah kebudayaan Islam dari masa Islam sebelum datangnya Islam sampai masa kejayaan Islam di Nusantara ini. Agama Islam itu merupakan agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu merupakan seorang Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan Bani Quraisy atau dari orang Arab. Nah, sehingga ajaran Islam itu pertama-tama meluas atau melebar di Jazirah Arab, di Saudi Arabia. Nah, apakah banyak pertentangan atau banyak yang tidak suka, yang membenci ajaran Islam? Tentu banyak. Mengapa? Karena umat Yahudi atau kaum Yahudi itu mereka orang yang paling menentang tentang ajaran Islam. Karena Nabi yang diutus terakhir atau Nabi Muhammad SAW ini bukan dari kaum mereka, bukan dari kaum Yahudi. Karena kita lihat dari nabi-nabi terdahulu itu banyak sekali yang diutus kepada kaum Yahudi atau kepada Bani Israel. Nah, ini dia. Mereka itu tidak mengimani atau tidak mengikuti, sedikit dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi yang telah diutus kepada mereka, sehingga banyak dari mereka yang menentang serta membangkang terhadap nabi-nabi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi. Nah, mereka yang paling Allah benci dari semua kaum, yaitu kaum Yahudi. Mereka telah dianugerahkan kepintaran oleh Allah, mereka telah dianugerahkan sebuah kenikmatan yang sangat banyak. Mereka telah diutus Nabi begitu banyak kepada kaum mereka, akan tetapi mereka yang paling banyak menentang kepada ajaran-ajaran Allah dan juga kepada nabi-nabi yang telah Allah utus kepada mereka. Nah, Nabi Muhammad banyak yang menentang tentang ajaran Islam karena pada saat itu di Jazirah Arab itu sedang berada pada masa jahiliyah, pada masa kebodohan, yang mana pada zaman tersebut banyak sekali umat-umat di Jazirah Arab itu yang melakukan acara-acara atau ritual yang tidak masuk ke dalam akal, seperti mereka banyak membunuh anak-anak perempuan mereka, membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, atau juga mereka banyak yang melakukan perjudian, perzinahan, dan segala macam, terutama di sekitar Ka'bah, yang mana Ka'bah tersebut merupakan tempat ibadah bagi umat sebelum Islam, atau umatnya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad itu tidak langsung berdakwah
secara terang-terangan, akan tetapi beliau berdakwah secara diam-diam kepada keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, seperti yang Allah firmankan. Itu maka kamu dakwahkanlah keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat dekatmu terlebih dahulu agar mengikuti ajaran kamu. Nah, kita sedikit mengutip dari di sini dari kutipan yang tadi. Kita senantiasa berdakwah kepada keluarga kita, seperti juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Nah, dari sini kita dapat memetik bahwasannya kita senantiasa untuk mengajak dan berdakwah serta senantiasa menasehati keluarga kita terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena keluarga adalah salah satu kerabat yang paling dekat dengan kita. Keluarga kita tanpa keluarga tidaklah jadi manusia, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita senantiasa membutuhkan segala macam bantuan. Dan bantuan yang paling dekat kita meminta bantuan secara tidak langsung, itu yang paling dekat adalah keluarga kita. Nah, jadi kita senantiasa membantu dan terutama dalam hal kebaikan ini. Kita senantiasa berdakwah atau senantiasa memberikan nasihat, memberikan arahan yang baik kepada keluarga kita. Karena keluarga kita adalah hal terpenting dalam kehidupan ini. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW baru memulai berdakwah kepada sahabat-sahabatnya, kepada sahabat beliau, teman-teman beliau yang paling dekat. Setelah beberapa bulan, beberapa hari kemudian baru Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, dan disitulah banyak terjadi pertentangan atau banyak terjadi cacian dan makian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita umat Nabi Muhammad yang hari ini kita mungkin dapat dikatakan sebagai umat akhir zaman, kita harus senantiasa mengikuti dan harus senantiasa kita memegang teguh ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat sebelumnya, Nabi kita telah bersusah payah untuk mendakwahkan agama ini. Dan kita juga untuk saat ini kita harus senantiasa berjuang dan berusaha untuk mengokohkan agama ini sebagai agama yang paling mulia, sebagai agama yang paling baik, dan sebagai agama yang paling bagus di muka bumi ini. Mungkin sekian yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.